Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 5 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 4 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adhkar wal Adab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Ittiba mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis, sifatun madmumah, sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela. Dan sifat-sifat yang tercela ini adalah termasuk daripada akhlak-akhlak yang tercela, ya, termasuk daripada akhlak yang tercela. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Nomor 127, Al-Hasad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-hasad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling memutuskan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Taib. Apa makna hasad? Hasad
secara bahasa maknanya adalah diambil dari kata hasada yahsudu, hasadan. Secara bahasa tamanna an tatahawwala ilaihi ni'matuhu wa fadilatuhu au yuslabahuma, yang artinya seseorang berkeinginan nikmat orang lain berpindah kepadanya, keutamaan yang dimiliki oleh orang lain berpindah kepadanya, atau seseorang berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain dicabut dari orang lain tersebut, dicabut dari orang lain tersebut. Taib, sekarang saya ambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya ulama ahli bahasa, yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat. Beliau ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Al-hasad tamanni zawali ni'matil mahsud ilal hasid. Hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat orang yang dihasadi dan diberikan kepada orang yang hasad. Jadi orang lain punya nikmat, kemudian si fulan hasad kepada orang lain tersebut. Caranya si fulan ini menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu berpindah kepada dirinya. Nah, itu namanya hasad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Kemudian ada ulama Islam abad ke-10 Hijriah, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata di dalam kitab Mu'jam Maqalid Al-Ulum fil Hududi war Rusum, al-hasad tamanni khairin yasilu ila ghairihi ma'a zawalihi an. Berangan-angan kebaikan sampai kepada selainnya, disertai hilangnya darinya. Yang artinya seseorang berangan-angan agar nikmat orang lain sampai kepadanya, dan berangan-angan pula nikmat orang lain tersebut hilang dari dirinya, dari orang lain tersebut. Intinya hasad adalah menginginkan kebaikan orang lain hilang dari orang lain, baik itu hilangnya kemudian yang hasad mendapatkannya, atau hilang sama sekali yang hasad pun tidak mendapatkannya. Nah, itu pengertian hasad secara bahasa dan secara istilah syariat. Adapun buruknya hasad berdasarkan Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 4, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika ia hasad. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada penjelasan menarik mengapa hasad dimintai perlindungan kepada Allah di akhir, setelah meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan. Hasad dimintai perlindungan kepada Allah di akhir. Kan surat Al-Falaq kan begitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak.
min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari waktu malam jika sudah meliputi. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari keburukan wanita-wanita peniup pada buhul-buhul, yaitu wanita tukang sihir. Dan kemudian di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad jika ia hasad. Kenapa meminta perlindungan dari keburukan orang yang hasad diakhirkan oleh Allah? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya oleh Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Kama anna syaitan huwa an-nihayah fil ashkhasil madmumah, wa li hadha as-sabab khatama Allahu majami' asy-syurur al-insaniyah bil hasad. Sebagaimana syaitan adalah puncak dari makhluk yang paling buruk, maka begitu pula inilah sebab mengapa Allah menutup keburukan manusia dari hasad, karena hasad adalah puncak keburukan manusia. Kama khatama majami' al-khaba'ith asy-syaitaniyah bil waswasah, sebagaimana Allah menutup sumber keburukan-keburukan syaitan dengan rasa was-was. Nah, begitu juga disebutkan di dalam kitab Al-Kasyaf wal Bayan yang ditulis oleh Ats-Tsa'labi. Al-Husain bin Fadl berkata, "Inna Allah jama'a asy-syurura fi hadhihi al-ayah wa khatamaha bil hasad liyu'lama annahu akhassut tabai'." Allah di dalam surat Al-Falaq mengumpulkan seluruh keburukan dan menutupnya dengan hasad. Ya. Di dalam surat Al-Falaq ini. Kenapa menutup dengan hasad? Agar dipahami bahwa hasad adalah sifat paling buruk. Sifat paling buruk. Nah, itu dia. Kemudian juga hasad adalah kebiasaan dan sifat yang dimiliki oleh ahli kitab. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Yang artinya kebanyakan dari ahli kitab menginginkan kalau kalian kembali, ya, menginginkan mengembalikan kalian kepada agama mereka, agama kalian setelah keimanan kalian. Menjadi kembali kufur. Kenapa? Hasadan. Karena hasad dari diri mereka. Imam Ibn Utsaimin mengatakan wal ayatu tadullu ala tahrimil hasad lianna musyabahatal kuffar bi akhlaqihim muharram. Ayat ini menunjukkan tentang keharaman hasad karena menyerupai orang-orang kafir dengan akhlak mereka adalah haram. Ya, menyerupai orang-orang kafir dengan akhlak mereka adalah haram. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, kemudian juga Allah berfirman dalam itu tadi surat Al-Baqarah ayat 109 ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54. Am lahum nasibu minal mulk fa idzal la yu'dzuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih faqad atayna ala ibrahima al-hikmata al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Yang artinya atau yang maknanya langsung bahwa Allah mensifati kaum Yahudi dengan bakhil dan hasad. Dan ini adalah dua sifat yang paling buruk. Yamna'una ma utu minan ni'mah, tidak mau memberi dari apa nikmat yang Allah berikan. Wa yatamannawna an takuna lahumun ni'matu ghairi. Dan mereka berangan-angan mereka mendapatkan nikmat yang didapati oleh orang lain. Jadi kalau sudah dapat tidak mau ngasih,
Tapi kalau yang belum dapat sangat rakus terhadapnya. Ini berarti dari ayat ini keburukan hasad adalah kebiasaan ahlul kitab, terutama kaum Yahudi. Nah, kemudian juga surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun maktasabu lin-nisa'i nasibun maktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Di dalam ayat ini terdapat larangan seorang manusia berangan-angan untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kelapangan, keluasan terhadap orang lain. Maka hal tersebut bagian dari tidak ridha dengan pemberian Allah, dan hal tersebut juga terdapat macam dari hasad yang terlarang. Macam dari hasad yang terlarang. Nah, ini para ikhwan dirahmati. Itu dari ayat Al-Qur'an. Sekarang kita ambil ayat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang kita baca hadisnya, la tabaghadhu, janganlah kalian saling memurkai satu dengan yang lainnya. Wala tahasadu, janganlah kalian saling iri satu dengan yang lainnya, yaitu menginginkan kebaikan orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling dari saudaranya. Ya, tadabaru kata para ulama, la yu'ti kullu wahid minkum akhahu duburahu wa qafahu fayu'ridu anhu wa yahjuruhu. Tidak memberi setiap orang dari kalian kepada saudaranya duburnya atau punggungnya, maka dia berpaling dari orang tersebut dan memboikot orang tersebut. Nah, ini disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Itu yang dimaksud dengan tadabaru. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya bagaimana ini? Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, fihi nahyu 'anil hasadi 'alan ni'am. Di dalamnya terdapat larangan untuk mempunyai sifat hasad atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Wa qad nahallahu 'ibadahul mu'minin 'an yatamannau ma faddala bihi ba'dahum 'ala ba'd. Allah telah melarang kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berangan-angan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Wa amarahum an yas'aluhu min fadli, dan Allah memerintahkan mereka agar memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Ini tidak ada hubungan dengan lain-lain gitu. Baik. Adapun hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, dari saya perbanyak hadisnya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, manusia apakah yang paling mulia? Maka beliau menjawab, kullu makhmumil qalb saduqil lisan, yaitu seorang yang kalbunya bersih, lisannya jujur. Qalu saduqul lisan na'rifuhu. Lalu para sahabat mengatakan, kalau jujur lisan terus kita faham. Fama makhmumul qalb. Lalu apa yang disebut dengan makhmumul qalb? Makhmumul qalb kata Rasulullah SAW adalah at-taqiyun naqi, la ithma fihi wala baghi wala ghilla wala hasad. Makhmumul qalb yaitu seorang yang hatinya bertakwa, kemudian ikhlas, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kezaliman, tidak ada pengambilan hak orang lain tanpa kebenaran, dan tidak ada hasad. Ini juga larangan secara tegas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril bertanya, "Ya Muhammad, ishtakaita?" Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau merasakan rasa sakit? Kemudian Rasul SAW berkata, "Na'am, iya." Kemudian Jibril mengatakan, "Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik." Aku dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakitimu. Wa min syarri kulli nafs aw 'ainin hasid Allah yashfik. Dan keburukan setiap orang atau mata yang hasad, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, itu tadi dalil-dalil dari ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diharamkannya hasad dan buruknya hasad. Sekarang kita ambil dari perkataan para ulama salafus saleh tentang buruknya hasad ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man yu'adi ni'amallah." Siapakah yang memusuhi nikmat Allah? Ini perkataan menarik. Siapa yang memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Alladzina yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullah min fadlih." Orang-orang hasad terhadap manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi kan hasad itu seperti yang sudah kita ungkapkan tadi, yaitu berangan-angan agar nikmat orang lain hilang. Berarti dia itu memusuhi nikmat Allah. Orang yang hasad itu memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Nah, kemudian itu disebutkan tadi dalam kitab Bahjatul Majalis. Yang itu oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Nah, kemudian para ikhwah, Anas bin Malik berkata, beliau pada waktu itu melewati sebuah perkampungan yang kosong. Lalu Anas bin Malik berkata, "Hadhihi ahlakaha wa ahlaka ahlaha al-baghy wal hasad." Yang artinya kampung ini dibinasakan olehnya. Dan kampung ini dibinasakan juga penduduknya. Siapa yang membinasakannya? Dua sifat, al-baghyu, al-hasad. Al-baghyu dan al-hasad. Al-baghyu artinya adalah melampaui batas. Al-hasad berangan-angan agar nikmat orang lain hilang. Innal hasada la yutfi'u nural hasanat. Hasad itu memadamkan cahaya kebaikan. Wal baghya yusaddiqu dzalika aw yukadzdzib. Sedangkan hidup yang baghi, yaitu melampaui batas, membenarkannya atau mendustakannya. Fa idza hasadtum fala tabghu. Maka jika kalian hasad, maka janganlah kalian melakukan perbuatan baghi, yaitu melampaui batas. Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, al-hasid munghassa bima fi yadi ghairihi. Orang yang hasad itu adalah orang yang menyelam atau tenggelam dengan apa yang ada di tangan oleh orang lain. Enggak ada manfaatnya tenggelam di apa yang ada diterima oleh orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, al-hasid tawilul hasarat wa adimud darajat. Orang yang hasad adalah orang yang apabila dia hasad terus-terusan, maka dia benar-benar panjang kerugiannya dan tidak memiliki derajat, dia tidak memiliki tingkatan yang tinggi kelak di hari kiamat.
Ada perkataan menarik lagi, Hatim Al-Asam mengatakan aslul ma'siyah thalathatu asya'. Pokok atau sumber maksiat ada 3. Yang pertama al-kibru, kesombongan, al-hirsu, ketamakan, al-hasadu, hasad, iri, menginginkan kebaikan orang lain tanpa menginginkan kebaikan orang lain, ya, dan hilang dari orang lain kebaikannya. 128 su'udzan, berburuk sangka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Iyyakum artinya jauhilah. Ini peringatan agar kaum muslimin tidak melakukannya. Wadh-dhann, dhann adalah prasangka. Sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena ucapan berdasarkan prasangka ini kebanyakannya dusta. Ya, kebanyakannya adalah dusta. Taib. Sekarang 129 al-hajru, yaitu memboikot. Memboikot seorang muslim. Ya, ini juga termasuk sifat yang tercela dari seorang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu li muslim. La yahillu, tidak halal, berarti haram untuk muslim siapapun dia. Nanti tidak disebutkan di sini lil muslim, tetapi li muslimin, yaitu untuk setiap muslim. An yahjura. Yahjura ya artinya adalah memutuskan hubungan, memutuskan kelakuan. Akhahu fawqa tsalas. Saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yaitu mereka berdua, tetapi yang ini menghadap ke sana, yang ini menghadap ke sana. Dan sebaik-baik dari mereka berdua adalah yang memulai salam. Nah, 130 dzul wajhain, yaitu orang yang mempunyai 2 wajah, munafik ini. Maksudnya di sini adalah orang munafik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syarran nas dzul wajhain alladhi yati haula biwajh wa haula'i biwajh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia paling buruk adalah yang mempunyai 2 wajah. Datang ke kelompok ini seperti ini, datang ke kelompok sana seperti ini. Ini munafik namanya, ya. Yaitu bermuka 2. 131 al-ghish, yaitu penipuan dengan segala macam bentuk penipuannya, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka bukan dari kami. Dan apabila ada perkataan bukan dari kami, maksudnya adalah laisa min ahli sunnatina, bukan orang yang mengikuti ajaran kami, wa laisa min tariqatina, bukan orang yang mengikuti pedoman hidup kami. Nah, dan ini biasanya dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menyatakan sebagai dosa besar. Maka segala macam penipuan adalah sifat yang tercela. Segala macam penipuan adalah sifat yang tercela. 132 yang terakhir dari bab sifat tercela, su'alun nas bi amwalahum. Meminta kepada manusia harta-harta mereka, ya. Maksudnya ini adalah apabila dia sering minta-minta dan dia tujuannya adalah untuk memperbanyak harta, tidak mau kerja, hanya sekedar minta-minta saja. Kemudian ada yang mengomentari, lah kerjaan saya itu tadi minta-minta. Jadi tidak bekerja tapi kerjaannya minta-minta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Barang siapa yang meminta kepada manusia harta mereka takaththuran. Takaththuran artinya adalah untuk memperbanyak harta. Dia punya harta tapi dia sukanya minta-minta, ya. Nah, maka sesungguhnya dia meminta jamran, yaitu meminta batu api yang disiksa untuknya kelak pada hari kiamat. Falyastaqilla aw liyastakthir, yang artinya silahkan kalian minta-minta sedikit atau minta-minta banyak. Dan ini adalah ancaman, ya, inilah ancaman, bukan berarti disuruh minta-minta.
Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, ini selesai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bab tentang riwayat sifat-sifat tercela. Sekarang kita masuk kepada al-mar'ah, yaitu akhlak-akhlak dan adab-adab yang berkaitan dengan perempuan. Yang pertama adalah al-haya. Di nomor 133, al-haya, yaitu sifat malu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya kulluhu khair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa sikap malu seluruhnya adalah baik. Ya. Nah, apa pengertian al-haya? Yaitu sifat malu. Dalam pengertian bahasa artinya adalah diddul waqah. Kebalikan dari waqaha. Waqaha itu keburukan. Ya. Keburukan yang nampak gitu. Adapun al-haya, sifat malu secara istilah syariat, ini kita ambil pendapat dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Haya adalah khuluqun yab'atsu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Sifat malu adalah akhlak yang membuat pemiliknya menjauhi yang buruk. Nah, itu sifat malu yang benar. Kalau membuat pemiliknya malah meninggalkan yang baik karena dalih malu, ini bukan sifat malu yang terpuji. Sifat malu adalah sifat yang menumbuhkan bagi pemiliknya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malu di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah, saya ambilkan dalil yang agak pendek ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke dalam rumah istri-istri Nabi, ya, kecuali diizinkan bagian. Ila ta'amin ghayra nadhirina in. Boleh mengambil makanan dari mereka tanpa melihat kepada bejananya. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Wala musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'dzin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Akan tetapi jika kalian dipanggil, maka masuklah. Dan jika kalian makan, maka bertebaranlah. Habis itu selesai urusan. Ya, dan jangan ngobrol. Sesungguhnya hal itu menyakiti Nabi. Ya, karena Nabi malu kepada kalian untuk mengusir kalian. Makanya malu kepada kalian. Akan tetapi Allah tidak malu dari kebenaran. Surat Al-Ahzab ayat 53. Maksud daripada ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa masuknya kalian ke dalam rumah tanpa izin, maka itu sangat memberatkan pemilik rumah dan sangat menyakiti pemilik rumah. Akan tetapi beliau senantiasa membenci untuk melarang hal tersebut karena sikap pemalunya alaihi salam. Nah, itu dalil dari Al-Quran tentang terpujinya sifat malu. Sedangkan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nas fi kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'." Sesungguhnya apa yang didapati oleh manusia dari perkataan-perkataan para nabi yang terdahulu adalah, jika kamu tidak malu, maka bekerjalah apa yang kamu kehendaki. Maka bekerjalah apa yang kamu kehendaki.
kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Maksudnya adalah al-haya' yaqta'u sahibahu minal ma'asi wa yahjuzuhu anha fasara bidzalika minal iman. Bahwa sikap malu memutuskan pelakunya dari maksiat-maksiat dan menahan pelakunya dari melakukan hal tersebut. Maka akhirnya itu termasuk bagian daripada iman, itu amal saleh. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, lanjut kita yang ke-134. Wujubu taghtiyatil wajh, wajib menutup wajah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal lamma nazalat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Aisyah bercerita radhiyallahu anha, Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirat yang pertama. Ketika turun ayat yaitu surat Al-Ahzab, ya. Itu ya, surat Al-Ahzab. Ya, surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Ketika turun surat An-Nur ayat 31 yaitu wal yadribna bi khumurihinna. Hendaknya mereka memukul dengan khimar-khimar mereka. Khimar itu adalah sesuatu yang menutupi kepala. Ala juyubihinna, di atas pembuka baju dari arah leher mereka. Sekarang kan banyak tuh yang kayak begini, gitu ya. Nah, itu maksudnya hendaknya para wanita menutupi di atas khimar-khimar mereka sesuatu yang terbuka untuk masuk ke dalam sesuatu yang terbuka untuk masuk ke dalam apa tadi, ke dalam kepala. Jadi ini namanya jaib, ala juyubihin, di atas jaib mereka. Ini namanya jaib. Nah, jilbab hendaknya ditutup di sini. Nah, para wanita ketika turun ayat ini syaqaqna murutahum, mereka robek kain mereka. Ya, kain mereka. Untuk apa? Kain itu untuk menutupi wajah mereka, kepala, leher, dan dada. Dengan mencontoh ayat tadi. Fakhtamarna biha. Lalu akhirnya mereka melakukan penutupan dengan murutahunna tadi. Yaitu jilbabnya akhirnya diikat di bawah dagu. Kemudian menutupi antingnya, lehernya, kalungnya, dan seterusnya. Ke-135. Ghaddul basar. Menutup atau menundukkan pandangan. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah fa amarani an asrifa basari. Jarir bin Abdullah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penglihatan tiba-tiba. Maksudnya apa? Pandangannya kepada wanita yang bukan mahramnya tanpa maksud, gitu ya. Tanpa maksud. Maka Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku. Nah, ini menunjukkan adab, akhlak yang berkaitan dengan seorang wanita muslimah, yaitu seorang muslim hendaknya dia menundukkan pandangan. Nah, ke-136. 136, haqquz zauj ala zaujatih. Hak suami atas istrinya, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ala amartul mar'ah
an tasjuda li zawjiha. Kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Ini menunjukkan hak yang besar yang dimiliki oleh suami atas istrinya. Nah, ke-137 tahrimud dukhul 'alan nisa. Keharaman masuk ke tempat khusus perempuan. Laki-laki jangan masuk ke tempat khusus perempuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum ad-dukhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat perempuan. Yaitu bercampur, ya. Faqala rajulun min al-ansar, "Ya Rasulullah, afara'aita al-ham?" Qalu al-hamu al-maut. Lalu ada seorang lelaki dari kaum Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu al-hamu?" Al-hamu adalah saudara suami, ya, atau juga keponakan suami dan seterusnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-hamu al-maut." Ya, saudara atau kerabat suami adalah kematian. 138 dulu ya. Jadi tadi 137 tidak boleh masuk ke tempat-tempat perempuan secara khusus ya. 138 tahrimu musafahatin nisa ghairil maharim. Keharaman berjabat tangan dengan para perempuan selain mahram. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inni la usafihu nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Artinya, walau dengan penutup atau tidak dengan penutup, beliau tidak berjabat tangan dengan perempuan. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Wallahi ma masat yadu Rasul sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat." Aisyah radhiyallahu anha bercerita, demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan lainnya selain istri-istrinya sama sekali. Nah, ini termasuk daripada hal yang patut menjadi challenge kita ya. Kemudian 139 al-khalwatu bil mar'ah wa safaruha bila mahram. Berdua-duaan dengan perempuan dan bersafarnya perempuan tanpa mahram. Nah, ini diharamkan dua-duanya. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi SAW, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'a mahram." Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan. Kenapa? Karena pihak tiganya syaitan. Itu pasti. Ya, jangan ngaku kuat. Dan jangan sekali-kali seorang wanita bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Apabila ini dilanggar berarti dia melanggar sesuatu yang diharamkan. Berarti dia melakukan keharaman dan berdosa dan diancam dengan siksa di akhirat. Ya. Kemudian hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah la tahillu lahu, fa inna syaitana thalithuhuma." Jangan sekali-kali seorang laki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, maka sesungguhnya syaitan adalah pihak ketiganya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ini semua adalah akhlak yang berkaitan dengan para perempuan. Sekarang bab yang selanjutnya yaitu liqa Allah. Bab yang ke-140, bertemu dengan Allah. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak seorang muslim adalah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga ingin bertemu dengan hamba tersebut. Dan barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun membenci bertemu dengannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari ayat ini atau dari hadis ini? Ya. Maksud dari hadis ini apa? Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Awa ba'du azwajihi radhiyallahu anhunna inna lanakrahul maut." Berkata Aisyah, "Wahai Aisyah,
wahai Rasulullah, kami sangat membenci kematian. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa dzak, bukan itu yang dimaksud. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillah wa karamatih. Tetapi orang beriman kalau datang kematian padanya diberikan kabar gembira dengan ridha Allah dan keramatnya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang paling dicintai orang yang mau meninggal kecuali apa yang ada di hadapannya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahabba liqa Allah, maka dia pun mencintai pertemuan dengan Allah. Wa ahabba Allahu liqa'ah, dan Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Wa innal kafira idza hudira busyira bi'adzabillah wa 'uqubatih. Adapun orang kafir jika dihadirkan, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan siksa dari Allah dan hukuman. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamah. Tidak ada sesuatu yang paling dia benci kecuali apa yang ada di depannya. Kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun membenci bertemu dengannya. Nah, alhamdulillah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai pembacaan kitab Matnul Adhkar wal Adab yang merupakan al-mustawa at-tamhidi, yaitu jenjang pendahuluan untuk mempelajari matan-matan penuntut ilmu. Selesai, nggak tahu itu berapa tahun kita ini. Mas Faisal ada yang ingat nggak? Atau Pak Ari atau Pak siapa, Dodi atau Pak Nugroho, berapa lama kita mempelajari matan ini? Ya, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Silahkan saya kembalikan kepada pembawa acara. Nah. Afan. Tidak terdengar suaranya. Afan Ustaz, tadi sinyal berita kurang bagus. Ya, pada saat ini kita masih cukup waktu untuk sesi tanya jawab. Dan kebetulan sudah ada yang raise hand pada Ibu atau Usti Aisyah, dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin terakhir Pak Ustaz tentang ingin berjumpa dengan Allah gitu ya. Inginnya itu kan saya itu wafat di tempat terbaik, dalam kondisi terbaik gitu kan. Tapi kan nggak tahu ajal itu kapan gitu. Nah, misal ketika saya pergi ke pasar, sering ke pasar karena saya punya warung kecil, mana yang lebih baik menurut Pak Ustadz ketika saya bawa motor ya? Apakah lebih baik saya membaca Al-Quran dari hafalan walaupun hanya juz 30 dibolak-balik gitu ya, ataukah mendengarkan murotal sesuroim gitu? Yang menurut Pak Ustadz yang terbaik itu yang mana? Yang pilihan pertama apa, Bu? Pilihan pertama, apakah lebih baik saya melafadzkan Al-Quran dengan lisan saya dari juz 30, misalnya dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, bolak-balik gitu ya. Tapi lisan saya yang melafadzkan gitu. Insya Allah kan berarti lebih fokus ya. Ataukah mendengarkan gitu kan, kalau mendengarkan pahalanya sama kan. Gitu, mendengarkan dari murotal sesuraim. Tidak berharap ketika bawa motor mati sih. Cuman kalau misalnya itu terjadi kan inginnya husnul khotimah gitu Pak Ustadz. Iya, Ibu. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaidah di dalam memilih
dari 2 kebaikan atau 3 kebaikan yang diinginkan untuk dikerjakan pada saat yang bersamaan? Jawabannya adalah 1, amalkan yang paling ikhlas. Yang kedua, amalkan yang paling bermanfaat untuk qalbunya. Untuk qalbunya. Yang ketiga, amalkan yang paling maslahat mendatangkan kebaikannya. Nah, itu 3 itu. Ya. Karena 3 itu yang bisa membedakan. Yang pertama ikhlas, yang kedua paling maslahat, paling mendatangkan manfaat untuk kalbunya, dan yang ketiga adalah yaitu yang paling seseorang mengerjakannya dengan penuh keinginan penuh mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Karena dua-duanya baik, Bu. Tapi ada batasan-batasan atau ada yang sudah disebutkan tadi di dalam jawaban. Contoh yang lain juga misalkan ya. Saat saya ingin umroh, tetapi ini ibu ingin menyicil rumah bakti orang tua kan? Nah, sedangkan di sana ada ingin umroh. Mana yang didahulukan? Sedangkan duitnya terbatas. Jawabannya tadi yang pertama, mana yang paling ikhlas. Yang kedua, mana yang paling bermanfaat untuk kalbunya. Dan yang ketiga, mana yang paling maslahat untuk dirinya. Nah, boleh satu lagi Pak Ustadz? silahkan Ibu. Apakah termasuk adab yang baik ketika kita melazimkan zikir tapi di kajian gitu, misalnya di masjid kita beristighfar, tapi itu tidak mengganggu teman sebelah dan tidak kelihatan orang lain, atau apakah lebih baik diam saja gitu? Tentunya bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tentunya berzikir lebih utama daripada mengobrol, dan tentunya saat sudah mulai kajian lebih utama mendengarkan kajian daripada berzikir, apalagi daripada ngobrol. Begitu Ibu. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Pak Ustadz, barakallahu fikum. Wa fikum barak. Nah, Ya, ada jamaah yang paling jauh dari tempat kita di London, saudari raise hand. Silakan kepada Ibu atau Ukti, ini di sininya berarti mengaji tapi berbeda nama. Silakan Ibu atau Ukti dari London. Alhamdulillah. Bismillah. Jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat. Jazakallah khairan atas ilmunya malam hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah dan berpahala jariah yang banyak untuk Ustaz dan seluruh keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, Ahwan izin bertanya tentang 2 hal. Agak mirip dengan yang bertanya tadi sebelumnya. Memilih mana yang lebih baik. Yang pertama, kami mempunyai tetangga. Tetangga ini sering sekali meminta sesuatu, ya hanya yang kecil-kecil, misalnya memasak, minta bawang putih dua bulatan itu Ustaz. Kadang-kadang minta tomat 2 bulatan, kadang-kadang mau makan minta nasi begitu. Apa sajalah pokoknya gitu. Kadang-kadang minta jahe atau apa sajalah gitu. Kadang-kadang datang ke rumah sudah membawa gelas dengan teh tapi tidak punya susu. Jadi saya minta susu dong gitu, semacam itu. Nah, kami
ingin bernasihat bahwa sebenarnya meminta-minta itu tidak baik. Tapi kalau kami bernasihat, nanti tetangga kami berhenti minta-minta kepada kami nggak bisa berbuat baik, Ustadz. Jadi kami bingung bernasihatnya gimana ya, apakah bernasihat atau tidak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kami hendak berbuat baik begitu Ustadz, kan dalam Al-Quran dianjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu kalau misalnya kita bisa melakukan kebaikan, semuanya dilakukan oleh diri kita sendiri, itu lebih afdol kita lakukan diri sendiri atau kita menawarkan orang lain, yuk kita kerjakan sama-sama. Itu mana yang lebih baik Ustadz? Saya kalau bersama-sama nanti kebagian juga orang lain pahalanya. Tapi kalau kami bisa lakukan semuanya sendiri kan pahalanya lebih banyak. Itu pikiran kami sih. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Ibu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jawaban atas pertanyaan yang pertama adalah jika seorang muslim meminta-minta kepada kita dan ia tetangga kita dan meminta-mintanya selalu atau terlalu sering, maka antara dua sikapnya. Yang pertama, bersabar dengan kelakuan saudara muslim lainnya, terutama hal itu tetangga. Bersabar. Dan frekuensi dia minta-minta dengan frekuensi dia tidak minta-minta, lebih banyak yang tidak minta-mintanya. Maka bersabarlah. Apalagi disebutkan di situ makanan yang kebanyakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah masukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Salah satunya tatruda anhu ju'an, menghilangkan lapar dan mungkin bisa dinyatakan dahaga dari orang muslim tersebut. Maka saya menasihati opsi yang pertama adalah bersabar dengan kelakuan yang sering minta-minta tersebut. Kemudian opsi yang kedua, memberi nasihat, terutama apabila kita mengetahui bahwa yang minta-minta tersebut takatsuran. Takatsuran ini artinya adalah memperbanyak harta. Ya, dia sebenarnya bisa beli Ustaz tomat, bisa beli kecap, bisa beli teh, bisa aja beli. Tapi dia kok suka minta-minta, maka pada saat itu dia dinasihati. Nah, cara menasihati di sini teknis. Ya, agar orang yang meminta-minta tersebut tidak sakit hati, maka teknisnya dicari dengan cara yang paling lembut. Ya, misalkan diantaranya kita safar bersama, kemudian nanti dinasihati dengan pengajian yang disetel di mobil, misalkan tentang berkaitan dengan meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah seseorang dia mana yang pertanyaan kedua gimana tadi Bu? Saya lupa. Beramal ini bersama-sama atau sendirian? Oh iya, membantu orang ya, membantu orang bersama-sama atau sendirian gitu ya. Maka jawabannya adalah jika ingin pahala banyak, maka silahkan untuk membantu orang lain sendirian. Pahalanya tentunya banyak, karena dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika mengajak orang lain juga boleh. Artinya kita berbagi pahala dengan orang tersebut tanpa mengurangi pahala ibu yang mengerjakan menolong orang lain tadi. Gitu. Dan ini termasuk daripada ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Dan juga termasuk daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang dari Bani Mudhar datang menemui beliau dan kemudian mereka ini cuma pakai kain yang menutupi tubuh mereka. Tidak ada sarung, nggak ada baju, ya, kain saja. Jadi ada semacam kain itu terbuka di tengahnya, kemudian mereka pakai itu. Tapi mereka ingin berjihad.
Maka Rasulullah SAW merasa sedih dengan melihat itu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Nah, akhirnya ini termasuk daripada amal saleh. Ya, artinya mengajak orang untuk membantu orang lain itu juga baik. Maka dua-duanya bisa dikerjakan, baik dia melakukannya sendiri ataupun pada orang lain, atau bersama dengan orang lain maksud saya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Syukur Ustaz. Kita lanjutkan dengan yang raise hand lagi. Silakan kepada Ufti atau Ibu Lili, silakan. Bismillah, jazakallah khairan kepada host dan juga Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saya ini kan baru-baru aja hijrah Ustadz, sekitar 2 tahun. Dan sebelumnya itu saya tuh jadi sedekah untuk snack dan minuman untuk jamaah di masjid Ustadz. Itu tetapi ada kegiatan kebid'ahan Ustadz, seperti pembacaan surat Yasin gitu Ustadz. Setelah itu ada pembahasan tentang fikih Tarbiyatun Najah Ustadz. Sebelumnya saya sih berpikirnya kan ini kegiatan masjid, saya sokong gitu ya Ustadz. Tapi ketika saya kajian gitu, saya diingatkan kalau kita kayak menyokong kegiatan seperti itu dan ada kebid'ahan itu, kita turut serta untuk kebid'ahan itu. Itu bagaimana Ustadz? Untuk sementara jadi saya takut, jadi saya hentikan Ustadz. Cuman saya kadang-kadang gini, ini tindakan saya benar atau salah. Terus yang kedua Ustadz izin, kalau kita masih mengambil ilmu dari Ustadz yang masih melakukan kebid'ahan seperti tahlilan dan lain-lain, tapi beliau itu memang ahli sepengetahuan saya, beliau tuh ahli di bidang tertentu tafsir. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama adalah seseorang membantu orang lain untuk melakukan perbuatan bid'ah. Jawabannya tidak boleh membantu orang lain untuk melakukan perbuatan bid'ah. Tidak boleh menyediakan tempat untuk orang lain melakukan perbuatan bid'ah. Man awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Barang siapa yang menyediakan tempat untuk orang yang berbuat bid'ah, maka Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, kemudian orang manusia juga melaknatnya. Ini tidak boleh. Dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tidak boleh menolong orang lain untuk melakukan dosa dan juga permusuhan. Termasuk dosa adalah perbuatan bid'ah, karena dia diharamkan dalam agama Islam. Maka apabila ada kegiatan-kegiatan yang dia bid'ah, tidak boleh kita membiayainya atau memberikan sedekah padanya. Nah, itu termasuk daripada tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Nah, kalau sudah kita dapati jawaban seperti itu, lalu Ustadz, kalau seandainya saya tidak membantu atau bagaimana, maka saya mungkin akan mendapatkan kriminalisasi, terancam nyawa. Pada saat itu, kalau urusannya dengan nyawa, berarti keadaan terpaksa, tidak mau seseorang membantunya. Tetapi asal hukumnya tidak membantu. Nah, kemudian mengambil ilmu. Nah, ini penting banget. Mengambil ilmu dari seorang ahli agama, tetapi dia masih melakukan maksiat. Di antaranya melakukan perbuatan bid'ah. Maka jawabannya, yang ilmunya seperti ustadz tersebut ada di dalam ustadz-ustadz yang tidak mengerjakan perbuatan bid'ah. Maka carilah ilmu dari ustadz tersebut yang tidak mengerjakan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz. Ada pertanyaan melalui kolom chat room. Saya akan bacakan dimulai dari yang paling duluan bertanya, dari salah seorang jamaah Umar Ahmad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz, ketika berdoa, ketika sujud di dalam sholat, apakah adabnya diawali dengan pujian kepada Allah, kemudian sholawat Nabi, lalu menyampaikan doa kita, lalu mengucapkan amin, ya Rabbal Alamin. Apakah betul seperti itu Ustaz? Doa di mana? Di dalam apa? Silakan. Doa di dalam apa kan? Sujud. Oh iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa di dalam sujud, memang asal hukumnya berdoa itu kita harus beristighfar, muji Allah, bersalawat, termasuk adab-adab dalam berdoa. Apakah itu dilakukan saat sujud? Maka jawabannya tidak juga dilakukan seperti itu. Tapi kalau dilakukan bagaimana? Boleh enggak? Jawabannya boleh, silahkan, tidak mengapa. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajid fa aktsiru fihi min du'a. Keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, doa di sini langsung berdoa juga tidak mengapa, ya, itu boleh saja. Artinya keadaannya saja sudah menunjukkan dia itu adalah waktu keadaan mustajab, maka langsung berdoa tidak mengapa. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari kolom chatroom. Ada pertanyaan dari Kak Eka Syakir. Saya bacakan. Nah. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, jika kami kesulitan membersihkan hati dari hasad atau prasangka atau sifat buruk lainnya, akan tetapi kami berusaha untuk memperbaiki akidah kami, apakah masih dimungkinkan? Kami berharap sifat hasad dan sifat buruk kami dihilangkan sebelum masuk surga. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dia belajar akidah, sifat hasadnya di dunia hilang. Kalau belajar akidah, sifat hasadnya di dunia hilang. Kenapa? Karena dia belajar al-iman bil qadar khairi wasyarr. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ya lam annama asabaka lam yakun yukhtiq wa ma akhtaka lam yakun yusibak. Ketahuilah apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang belum menimpamu karena memang belum takdirmu tidak akan pernah terkena padamu. Nah, itu ya, tidak mengapa yang seperti itu ya. Jadi orang yang belajar tauhid semestinya dia dijauhkan dari sifat hasad. Orang yang hasad hanya orang yang lemah tauhidnya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz. Ada pertanyaan masih di kolom chat room, tapi mungkin pertanyaannya agak susah kita cerna. Tapi saya bacakan Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana agar bisa mandiri dengan mudah Ustaz? Sebenarnya sudah usaha, tapi memang masih ada kendala di hasil. Apa kiat kita agar bisa mandiri secara optimal? Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu. Mungkin agak susah juga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Kang Dedi tugasnya baca pertanyaan aja, tidak komentar pertanyaan. Taib. Jawabannya adalah apabila seseorang ingin mandiri, kemudian usahanya belum, maka begini. Urusan rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tugas kita adalah berusaha dengan yang halal. Tugasnya berusaha dengan yang halal. Sama cari pekerjaan juga gitu, ya. Nah, ini ada video yang terbaru, mungkin dilihat di akun Instagram saya, bahwa perkataan yang terbaik saat urusan rezeki dan saat mencari pekerjaan adalah al-wadhifah tabhathu an sahibiha al-munasibilah. Sebuah pekerjaan akan mencari pegawai yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Ini sebenarnya seperti orang pegang remote. Rezeki kita itu sudah ada di mana gitu. Nah, kita pegang nih remote-nya nih. Rezekinya sudah ada. Cuma belum sampai aja remote ke dengan rezeki itu. Kalau sudah sampai mentok, nah itu baru dapat. Nah, seperti itulah kita mencari rezeki, ya. Jadi kalau ditanya belum mandiri, kemudian
bagaimana cara mandi. Ini maka maksudnya mungkin cara agar seseorang hidupnya tidak tergantung dengan orang lain, dengan orang tua, dengan kakak adik, ya maka jawabnya berusaha dengan cara yang halal. Selama masih berusaha, selama itu dia terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak minta-minta. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz. Masih ada satu pertanyaan dari chatroom. Langsung saya bacakan karena sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Beberapa teman-teman dalam kurung rekan kerja saya saat libur panjang kemarin menyewa villa dengan tujuan healing. Dari rombongan itu ada juga rekan laki-laki yang ikut, meskipun kamarnya terpisah. Saya sendiri tidak nyaman dengan apa yang rekan-rekan kerja saya rencanakan dan laksanakan. Namun keterbatasan waktu, saya tidak bisa menasihati bagaimana baiknya saya menasihati mereka Ustaz. Khawatir nanti dicontoh oleh siswa-siswi kami. Silakan Ustaz. Pertanyaannya kurang jelas. Coba diulangi, mohon maaf. Ya. Beberapa teman-teman rekan kerja saat libur panjang kemarin menyewa villa dengan tujuan healing. Dari rombongan itu ada juga rekan laki-laki yang ikut, meskipun kamarnya terpisah. Saya sendiri tidak nyaman dengan apa yang rekan-rekan kerja saya rencanakan dan laksanakan. Namun keterbatasan waktu, saya tidak bisa menasihati bagaimana baiknya saya menasihati mereka Ustaz. Khawatir nanti dicontoh oleh siswa-siswi kami. Mungkin ini guru kemudian ingin berlibur, kemudian di sana ada guru-guru perempuan dan ada guru laki-laki. Jawabannya adalah hendaknya jika seorang para kelompok perempuan, ya biarkan dia dengan kelompok perempuannya. Jangan sampai ada laki-laki yang ikut nyampur yang bukan mahramnya. Iyyakum ad-dukhul 'ala nisa. Jauhi oleh kalian dari sikap masuki ke tempat-tempat perempuan. Ya. Lalu kalau sudah terjadi, ya bagaimana? Ya jaga jarak, jaga pandangan, jangan sampai ada kumpulan laki-laki perempuan tanpa mahram, jangan sampai ada khalwat berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, ya tanpa ada mahramnya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas semua ilmunya. Alhamdulillah pertanyaan dari raise hand maupun dari chatroom sudah selesai semua, sudah habis. Dan kepada Ustaz sebelum ditutup mungkin ada nasihat untuk buat kami. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nasihatnya adalah agar seorang muslim senantiasa berorientasi akhirat. Jangan sampai dia berorientasi selain akhirat. Karena akhiratlah yang akan kekal abadi, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalau orang sudah dalam pikirannya bagaimana saya bisa selamat di akhirat, bagaimana saya bisa sukses di akhirat, maka kehidupan dunia hanya sebatas dia ingin mengumpulkan bekal saja. Tidak ada keinginan-keinginan lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap hal-hal yang disukai, baik itu berupa perempuan, anak, kemudian harta yang bertumpuk dari emas dan perak, kemudian binatang-binatang ternak, disukai manusia. Tetapi itu adalah kehidupan, perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala
memiliki yang lebih baik daripada itu semua. Kapan seseorang melalaikan kewajiban, melanggar larangan karena dunia, mendapatkan dunia, maka ingat baik-baik, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah, Allah memiliki surga yang lebih baik daripada apa yang kalian usahakan. Wallahu a'lam. Syukran wa jazakallahu khair Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan memberikan keberkahan kepada kami semua, dan semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati Ustaz sehingga tetap bisa hadir di tengah kajian kami bersama. Mari kita akhiri dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu. Khair Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ustaz.